dunia dan manfaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan agenda pada sore ini adalah metode masalah kifayah. Di fardu ada dua, yang satunya fardu ain, yang satu fardu kifayah. Fardu ain adalah suatu perintah dari Allah yang tidak bisa ditawar, tidak alasan apapun tidak bisa. Ada fardu ain. Contohnya sholat lima waktu, baca syahadat, puasa, zakat, itu adalah fardu ain. Sholat Jumat dan beberapa itu fardu ain. Kalau fardu kifayah adalah suatu kewajiban bila dilaksanakan seseorang yang lain juga gugur kewajiban. Jadi contohnya Ismaya. Jadi Ismaya itu fardu kifayah. Kalau satu desa dan ini tidak ada yang bisa ngurus mayat, yaitu memandikan, mengkafankan, diserahkan, menguburkan, itu semuanya mendapat dosa. Makanya itu penting sekali. Jadi masalah kifayah itu urusan mayat, jangan takut. Kalau takut tidak ada yang nanti menangan. Karena manusia itu makhluk yang paling terhormat, lain dengan binatang. Binatang mati sudah dan berubah langsung tahun sudah. Tapi lah manusia ada cara-caranya. Yang berdasarkan Islam, dimandikan, dikafankan, diserahkan dan dikuburkan. Kalau mayatnya itu mayat ada di tempat. Kalau mayatnya tenggelam tidak dapat, ya sudah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang kapal-kapal yang tenggelam, pesawat yang jatuh, yang bangkai tidak dapat, itu nanti urusan Allah. Lanak maguna walakin amanku. Jadi bagi amanu bagi itu amal itu Allah sendiri akan menilai. Karena tidak dapat bangkainya atau jasadnya. Kalau masih didapat walaupun sepanggal, itu urus sesuai dengan manusia yang utuh, yang manusia biasa. Itu kalau dapat bangkainya. Kalau tidak dapat ya sudah. Ya. Ada juga kalau mendapat itu sebagian tubuh, kaki satu, kalau ini nanti tangan satu dan sebagainya, yaitu nanti cara menguburnya bagaimana. Kan itu seagama dikuburkan satu lubang saja. Itu bulan masal. Nah terjadi dari Merauke tahun 99 kita tenggelam karena sudah 29 hari sudah ada yang terpisah, sudah tak kenal mukanya, biasanya dikubur masal. Di 8 orang dikubur 2 lubang, karena itu sebagian saja dan itu atau separuh bisa dikubur, tapi kalau kiranya kakinya atau tangannya tidak jadi dikubur masal, itu boleh. Dan sekarang yang kewajiban bagi orang yang hidup menjalankan ibadah ada 4. 1 memandikan, 2 mengkafankan, 3 mensolatkan, 4 menguburkan. Itu adalah untuk kifayah, kewajiban orang hidup. Makanya kalau satu bantai ini tidak ada yang bisa urus masalah jenazah, masalah mayat, jadi semua dapat dosa. Perlu. Ya, masalah semua itu kerja sosial, tidak ada gaji di pemerintah, tidak ada, itu amal kita. Jadi sesuai ikhlas, terus mayat. Tidak ada gaji di pemerintah, tidak ada. Kalau ada mungkin ada insentif, yaitu ada dari kebijakan di pemerintah sendiri. Tapi yang jelas itu gaji bulannya tidak ada dalam urus mayat. Ya, sekarang adalah memandikan mayat. Ini prakteknya kan minggu depan bisa, sekarang teorinya saja dulu. Memandikan mayat harus disiram semua badannya. Jadi kaki, kepala, dari kepala sampai disiram semua dengan niat. Nama itu digosel mayiti kalau mayat laki-laki, kalau mayat perempuan nama itu digosel mayitati,
fardhullahi ta'ala. Itu kalau mayatnya berdua. Kalau perempuan mayit lagi, kalau laki-laki mayyiti. Jadi itulah untuk wanita. Lah, setelah disiram semuanya badan, baru istinja. Istinja itu mencebokin, ya, mencebokin. Yang utama mencebokin itu adalah keluarganya sendiri atau keluarga terdekat, nasab, itu yang paling utama. Kalau memang tidak ada ataupun ada tapi tidak tegel, tapi nanti pingsan, ya tidak bisa kita tolong yang lain yang bisa dipercayakan. Lalu nyepokin. Ya waktu nyepokin itu, ya, itu harus ditekan perutnya pelan-pelan. Kadang-kadang kotoran yang di dalam masih bisa keluar, itu pelan-pelan, jangan kuat-kuat, pelan-pelan ini. Itu mandikan, istinja. Istinjanya juga kalau keluarga sendiri yang nyepokin, tak perlu pakai alas, tangan kosong. Tapi kalau yang nyibak untuk orang lain itu pakai alas atau kain putih yang digunting. Kemudian yang penting 7 kali atau bersih. Ini kalau keluarga sendiri, itu ayah sendiri, bapak sendiri, ini keluarga itu khusus tangan kosong dan itu untuk mencibaki. Jika kalau mayatnya laki-laki, ya laki-laki yang lurus, kalau perempuan yang utuh. Penting ilmunya ini bisa diperoleh dari siapa saja, bisa dari saya, bisa dari politik, dari mana saja. Itu ilmu masalah tentang kifayah. Nah, memandikan tadi harus ada yang mandu, seorang imam atau ustadzah, dan perempuan atau ustadzah atau orang yang bisa lah, walaupun belum dipanggil ustadzah, tapi sudah bisa tentang masalah memandikan mayat. Itu yang memandu, doain segala macam, itu adalah yang mandu tadi. Setelah itu waktu nyiramnya bisa 2 orang, bisa 3 orang bantu nyiram si mayat tersebut. Nah, airnya itu jangan terlalu dekat dengan mayat, karena kalau terlalu dekat nanti tampiasnya dari mayat kembali ke ember atau bas, jadinya air mustahmal. Dan jadi untuk mandikan air yang suci, mensucikan. Kalau mustahmal itu air yang sudah pernah dipakai, yang suci tidak mensucikan. Syaratnya tahir ghairu tahir. Itu kalau suci tidak mensucikan. Itu adalah masalah air. Jadi kalau mayatnya jadi pangku, ya, memandikan untuk pangku, ya bak airnya agak jauh sedikit. Jadi ini waktu ini kan tabiatnya ini tidak kembali lagi ke bak air tadi. Kalau mayatnya sekarang ada bantuan dari pemerintah tadi yang pakai balik-balik atau ranjang, itu usahakan airnya itu agak tinggi daripada itu, karena itu jelas kan dari airnya di bawah, airnya di atas, itu tampias ini lah, jadi mustahil. Itu yang perlu sekali. Makanya banyak di antara orang-orang muslim itu asal-asal saja. Masalah air ini masalah. Jadi kadang-kadang itu mainnya di sini, airnya di sini. Untuk mempermudah pemahamannya, bukan untuk kesuciannya. Yang jelas juga ini siram sudah berarti ada najis di sini, jadi mustahil. Ini sudah untuk nyiram yang dimayat tadi. Kan makanya kalau itu saya kalau memandu begitu itu perempuan saya arahkan itu mandi airnya dilakukan dengan dibayar supaya nanti air tidak tampias ke bak tampungan air. Yang lebih aman pakai selang. Boleh pakai selang, dia boleh. Nah, ini aman, tidak ada tampias. Tapi ini langsung masuk ke dalam selang tidak penting. Itu boleh. Itu tentang masalah memandikan. Terus setelah disiram
atau diistinja dan bersih, disiram lagi 3 kali dari kepala sampai kaki. Ini seluruh badannya harus kena air. Setelah itu baru dimiringkan kanan, miring kanan. Miring kanan itu berarti ini di bawah, ininya dia di atas, itu miring kanan. Karena kalau yang di pangku yang 2 nahan begini, yang sebagian itu menggosok pakai sabun. Terus kalau nanti miring-miring, sebagian ini nahan, sebagian ini untuk menggosok dengan sabun. Nanti terus disiram sama. Ini ada piring kanan, yang kiri baru ditelentangkan lagi, disiram 3 kali, bilas ya. Dibilas 3 kali siraman dari ujung kepala sampai kaki. Nah, setelah itu baru diwudukan. Jadi istinja tadi ada niatnya. Jadi nawaitul istinja'i mayyiti fardholillahi ta'ala. Kalau perempuan nawaitul istinja'i mayyitati fardholillahi ta'ala. Ada juga pendapat ulama ada yang itu nawaitul ada istinja'i mayyiti atau mayyitati itu ada juga ada. Tapi kalau itu punya yasin yang begini itu juga ada. Cuma misalnya Arab. Jadi Arab juga kalau Arab kudul ada di sini tentang memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan menguburkan ada. Nah, biasanya juga kalau di Arab sana itu mandi juga pakai daun bidara. Artinya airnya itu dikasih masuk daun bidara. Kalau di Indonesia diganti dengan daun kelor. Itu isinya apa? Isinya adalah fungsinya kadang-kadang orang itu kan punya pegangan ilmu hitam, susu dan macam. Kalau dipakai di Arab daun bidara, bisa kayak daun kelor itu bisa hilang. Ilmu hitam itu dari dulu sudah ada, dari zaman Nabi Musa sudah ada. Ini bukan sekarang saja. Jangan yang bukan syariat agama Islam. Terus ada juga kalau yang mayatnya itu sakitnya sudah terlalu lama, tidak mandi dan bulan-bulanan, kadang-kadang yang jelas itu kotorannya kan banyak. Ya kalau orang Jawa kan bolot, kotoran batin banyak. Itu supaya mempermudah disiram dengan air kapur. Tapi itu hukumnya sunat. Jadi termasuk daun bidara hukumnya sunat, termasuk kapur tadi sunat. Supaya mempermudah supaya kotoran cepat terlepas. Karena sudah bulan-bulan sampai 8 bulan tidak mandi sama sekali karena sakit, itu jelas kotoran badan banyak. Nah setelah itu tadi diwudukan seperti wudhunya orang yang duduk. Jadi mulai dari menggosok muka, kumur dulu, hidung, muka, terus tangan kanan kiri semua 3 kali. Tadi itu baru dilap pakai pengering, baik itu pakai kain sarung atau handuk, dilap, baru diangkat ke tempat untuk mengkafan. Itu adalah sekedar memandikan. Sekarang seandainya waktu mayat meninggal itu kadang susah air, karena ya diminum saja susah, apalagi untuk memandikan. Itu bisa ditayamumkan. Mungkin ada airnya sedikit, misalnya itu untuk istinja saja karena yang mengeluarkan kotoran, untuk istinja saja, yang lainnya ditayamumkan pakai kuku. Itu kalau memang tidak ada air. Contohnya yang matinya di puncak gunung sana, jauh dengan sumber air, nah itu ya bisa ditayamumkan. Adanya hanya debu, ada air sedikit, banyak dari gunung
suruh salah orang di air 1 galon untuk mencuci. Lainnya itu tidak tayamum, itu karena tidak ada. Jadi tayamum itu alasan yang tidak ada air. Nah sekarang memandikan mayat pakai air laut bagaimana? Bisa, yang penting keadaan darurat bisa pakai air laut, air sungai, air danau, rawa itu bisa. Menyatakan air mutlak melewati batas lebih dari 2 kolam itu air mutlak itu boleh. Tapi kalau ada pilihannya ya ambilkan yang lebih bersih, contoh air sumur, air pan yang lebih bersih. Itu kalau ada, kalau tidak ada ya mana saja yang itu air banjir itu kok campur pasir karena habis hujan juga boleh. Nanti itu ukurannya sudah melebihi dari 2 kolam. Yang kedua, masalah mengkafankan. Mengkafani mayat itu paling sedikit 1 lapis, paling sedikit. Karena tidak ada kain, tidak ada kain yang suci kecuali hanya 1 lapis. Jadi tidak pakai saja cukup untuk mengkafankan. Tidak ada kain itu pak, adanya itu mekena kan double, 1 jempol sholat, 1 kalau bisa untuk mengkafannya, ya mekena aja bisa untuk mengkafankan mayat. Tidak ada mekena, adanya sarung atau kain panjang, yang penting suci itu bisa untuk mengkafan. Itu kalau cuma tidak ada. Kalau memang masih ada yang diikhtiarkan, yang kita beli yang lain. Dulu mengkafankan. Di mengkafankan mayat itu diukur dari panjang tingginya mayat. Dan kalau sudah praktek paham. Karena hanya itu saja. Jadi kain itu paling sedikit tadi 1 lapis. Kalau memang ada lebih afdal, pertama 3 lapis. 1 lapis merupakan 1 lapis ya. 1 lapis merupakan baju dan sarung. 2 lapisnya merupakan kain lembaran. Kain lembaran lajuran begitu yang 2 lapisnya. Itu kalau ada. Kalau tidak ada 1 lapis pun yang penting sudah bisa mencukupi semua badan itu boleh. Kalau ada baju, ada sarung, apa yang penting tidak bisa untuk ini cukup karena tidak ada yang lain. Ada yang lain tapi tidak suci, kena najis, sudah saja cukup langsung potong tengah, pinggir, kepala. Kalau tidak, jadi kita perlu tahu yang banyak itu kan banyak yang tahu, ngerti, prakteknya yang takut. Makanya jangan takut. Saya bilang tadi jangan takut. Semua akan mengalaminya. Jadi cuma mengkafankan. Ya kalau orang mati syahid, tak boleh dikafani. Apa adanya itu dengan darah-darahnya dalam peperangan, dengan darah-darahnya langsung dikubur dan langsung jaminan surga. Kalau mati syahid. Lain dengan mati sangir. Mati sangir itu yang niatnya tidak kurang baik, itu mati syahid. Mati syahid adalah mati dalam membela agama, peperangan, atau kita pada pengajian ditodong rampok tengah jalan, kemudian kita mati, itu mati syahid. Dan tujuannya juga akan dari ilmu agama. Ini masalah hanya di sana ada mabuk, banyak itu pengajian, tidak usah takut. Kalau kita diganggu sama mati, kita mati sabilillah, mati syahid. Jadi kalau ada mati syahid, tidak perlu dikafani. Ini orang agama. Ya, sekarang ini Palestina ini dengan Israel dan benarnya yaitu mati syahid karena bila agama. Ya, langsung disebutkan boleh. Nah itu darahnya dan apa yang itu akan jadi saksi bahwa itu membela agama. Itu tentang kafan.
Tentang masalah sholat, yang ketiga, wajib mensolatkan. Mensolatkan mayat itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud, semua dengan berdiri dengan 4 takbir. Takbir pertama itu langsung terletak ihram, itu baca Fatihah 1 kali. Terus takbir kedua baca sholawat Nabi. Takbir ketiga mendoakan si mayat, dan perempuan al-maghfir laha, laki-laki al-maghfir lahu. Itu baru takbir yang ketiga. Yang takbir keempat mendoakan si mayat, Allahumma la tahrimna ajrahu, laki-laki, wa la tahrimna wa qul lana wa lahu wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka. Nah, yang bisa mensolatkan mayat itu hanya perempuan juga boleh. Tapi kalau di kebanyakan banyak laki-laki untuk mensolatkan mayat. Hanya perempuan juga boleh. Kalau satu daerah pas ada orang laki-laki muslim punya 2 orang, pas tidak ada di tempat. Jadi semua yang rawat, tentunya perempuan juga bisa mensolatkan si mayat. Kalau memang tidak ada laki-laki, ini mensolat. Jadi dengan 4 takbir. Takbir pertama, setelah takbir itu baca Fatihah. Terus keduanya sholawat Nabi. Ketiganya doa untuk si mayat. Keempatnya doa dengan si mayat yang latah bin ajrohu, kalau laki-laki perempuan latah bin ajroha, kalau tahtina ba'daha, waksidana laha, wa ilmu nasabina iman, wala jangan fi kubina dan laki-laki hu, perempuan ha. Itu kalau satu. Kalau yang mati itu 2 perempuan, ya lahuma. Laki-laki dia 2, lahuma. Al-maghfir lahuma farkamhuma. Itu kalau semua banyak orang kayak di Mekah, biasanya peraturannya ada 4 mayat, 7 mayat diserahkan sama-sama. Surat satu digabungkan ini ada surat 1, surat goib 4 orang, nanti pakai hum kan itu banyak. Jadi 2 ke atas itu duduknya pakai hum. Baik itu laki-laki dan perempuan itu kalimatnya adalah hum. Kalau itu orang banyak. Itu tentang masalah sholat. Jadi kalau kebanyakan di Indonesia ini yang disebutkan adalah laki-laki. Kebanyakan kadang hatinya lemah, kadang pas sholat teringat akhirnya mengeluarkan air mata, akhirnya yang ingin dikhawatirkan. Jelas itu adalah bahwa tujuannya tiba-tiba. Ini salah satu sudah bisa mensolatkan, itu yang lain sudah gugur kewajiban. Contoh pada tahun 2013 itu ada mayat terdampar di laut yang menemukan itu KP3. Akhirnya apa? Saya dipanggil ke sana, lihatnya di semua dia karena waktu suratnya kesemakannya dulu ya, saya serahkan sendiri. Cuman yang belum jelas orang itu Islam atau bukannya, karena identitas tidak ada. Cuma dengan kampung saya dari yang dihukumi Islam karena dia ada sunat laki-laki, jadi dihukumi dengan Islam. Jadi kita harus secara Islam. Jadi kalau yang kemarin pesawat jatuh itu ya orang banyak pakai hum tadi, lalu mengatakan hum, kalau turun, pak krim hum tadi orang banyak. Kalau ada satu hu, 2 huma. Itu kalau mensolatkan. Yang keempat yaitu menguburkan. Menguburkan itu kewajiban orang laki-laki. Perempuan tidak berbentuk menguburkan. Kalau ikut ke kuburan boleh,
Dan yang bukan masuk liang lahatnya itu adalah bapak-bapak atau orang laki-laki. Itu yang masuk dalamnya. Karena kalau perempuan ya dikhawatirkan nanti di dalam kubur juga pingsan, akhirnya menjadi mudarat, bahaya. Karena banyak terjadi. Jadi di kampung saya dulu sebetulnya yang terima dari kubur yang utama itu anaknya, anak laki-lakinya. Kebetulan pas itu ada anak lakinya 4, yang 3 saya tanyai, kamu bisa berani jalan? Berani Pak. Kamu berani Pak? Tentunya agak ragu-ragu. Dengan kakaknya dipaksa. Sudah, kita ketemu terakhir dengan Bapak. Akhirnya berani karena terpaksa, akhirnya jalan itu bisa. Jadi akhirnya itu terjadi 2 kali. Satunya tolong yang bisa dibawa ke rumah sakit, yang lainnya belum yang dari yang lahat yang itu. Hanya seandainya kalau udah mayat, baik di pangku atau memandikan, saya tanya dulu, bisa berani? Dan nanti kan banyak itu. Kadang-kadang kalau itu anaknya atau keluarganya, dengan juga yang tidak berani. Ya, tadi bilang banyak alumni pesantren sudah di pesantren 2 tahun tahu ilmu, tapi prakteknya banyak yang belum berani. Contoh kita punya teman sini banyak di Jawa-Jawa ini alumni pesantren banyak itu. Namanya urusan masalah mayat itu banyak yang belum berani. Dan takut malam tak bisa tidur segala macamnya. Macam-macam lah alasannya. Jadi kita gak perlu takut. Jadi itu kewajiban. Jadi ibu kita gak perlu takut. Makanya kalau ada ibu-ibu di dekat daerah sini ada yang meninggal, jangan menjauh, mungkin mendekat. Jadi nanti kalau memang belum paham betul ya lihatlah nanti yang memandu tadi caranya begini. Ilmu bukan hanya di sekolah saja, bukan di sekolah atau di madrasah saja. Walaupun lihat dengan mata itu namanya juga ilmu. Ini kalau dalam sekolah itu kan lain, dalam pengajian juga lain. Lihat saja lama-lama akan bisa. Karena masalah keberanian itu utama adalah keberanian yang utamakan. Itu kuburkan orang laki-laki. Lah kuburan itu ada 2 macam. Ada yang namanya lubang sebelah, ada yang namanya lubang tengah. Dan juga namanya lubangnya itu cempuri. Kalau di samping itu namanya lubang landa. Itu kalau memang itu faktor tanahnya tanah kayak lempung kayak di Amatu bisa. Tapi kamu siram itu tidak bisa, itu kan pasir. Jadi lah yang buat di tanahnya itu pasir harus dinding dulu sebelum bisa gali. Tapi kalau yang macam tanah lempung begini gak perlu dinding, jadi dari di bawah tadi bikin lubang bagian samping untuk miringnya mayat. Jadi nanti lubang ini diukur dengan lebarnya mayat. Yang miring itu harus di tebingnya kuburan tadi. Jadi yang tengah. Jadi kalau afdolnya utamanya kan sama yang di samping dan di tengah. Kenapa? Kalau di samping itu busuknya papan lama, karena misalnya kan begini. Tapi kalau yang di tengah kan papannya begini. Jadi beban berat tanah dari sini sampai di atas, jadi langsung bisa cepat rusak, mayat langsung tertimbun dengan tanah dengan papan. Tapi kalau yang papan begini itu kan lama, karena kita beban berat. Tapi yang berat itu yang di tengah tadi begini itu bebannya berat, tanah di paling yang balonnya 1 meter lah ke atas itu kan berat. Itu yang samping ini kan semuanya kan samping begini, ini hanya ada dindingnya, tapi itu juga bukan berat. Itu makanya utamanya adalah yang samping. Itu adalah berat.
Jadi kewajiban keempat tadi harus dilaksanakan orang yang masih hidup. Makanya hukum masih hidup dan kita harus belajar. Jadi belajar ini kalau kita mungkin tahu ilmunya dan mempraktek nggak bisa, nanti bisa tahu ada kita nanti bisa berani praktekkan. Dan ada ilmunya perlu dikembangkan dengan anak cucu kita. Nah, persyaratannya tadi ya, sebelum mandi siapkan sabunnya, samponya, siapkan dulu, nanti pengeringnya. Dengan saya nanti pas lagi perlu baru cari. Jadi sebelumnya ini disiapkan dulu. Kalau mandikan disiapkan sabun mandinya dan sampunya. Nanti kalau yang tidak orang lain siapkan kain yang dari tengah begini. Makanya kalau yang mencari bagian keluarganya dengan tangan kosong, jari-jari tengah ini dimasukkan batas ini. Barangkali di situ ada kotoran. Karena banyak itu kan masih fokus secara pati atau kalau itu mungkin satu bulan main keluar kotoran. Barang yang tidak mengeluarkan kebanyakan menggunakan fotonya dan diistinjakan. Saya pernah mengalami semuanya itu di Kalimantan ini 3 orang yang banyak. Kami kita kelihatan sudah bersih, waktu diangkat dari tempat tidur ke tempat mandi itu jatuh di jalan kotorannya sangat banyak. Saya pernah terus kalau tadi berat sekali mengeluarkan itu nahan mau lepasnya nyawa itu dia nahan ini lalu keluar. Hanya orang yang paling sakit itu adalah orang yang sakaratul maut. Kita berdoa membaca lafaz kalimat la ilaha illallah kita dimudahkan. Nah, kalau doa selamat ada Allahumma bin alaina bisa tertil maut. Ya Allah, mudahkan hati saya waktu tertil maut. Ya Allah, bin alaina bisa tertil maut. Doa selamat saya baca setelah salat fardu. Jadi doa itu walaupun pendek, yang penting kita paham dan isinya itu berbobot. Doa panjang sekali sampai jamaahnya capek, nah itu kadang malah kurang bagus. Jadi artinya jamaahnya banyak itu. Nah itu. Jadi fasalul umri ausatuha, sebaik-baik perkara itu yang sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Itu yang paling bagus. Jadi jamaah enggak bosan, makmumnya enggak bosan. Jadi kalau lain dari Arab Saudi itu kalau baca surat hanya surat Baqarah itu sudah juz lewat. Tapi kalau di sini satu kali saja belum terawih lagi karena itu terlalu panjang. Jadi fadhul yang usahanya banyak perkara dari yang sedang-sedang. Jadi tidak terlalu panjang. Itu adalah masalah jadi kewajibannya memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan menguburkan. Yang juga yang menguburkan saja khusus orang laki-laki. Orang perempuan tidak dikenalkan karena tadinya itu lemah. Dia hanya laki-laki. Tapi yang dari memandikan dan mengkafankan perempuan ya perempuan, laki-laki. Sholatnya itu perempuan boleh. Jadi kebanyakan di Indonesia banyak yang tidak ikut mensolatkan mayat perempuan. Jadi ada kecualian kalau memang tidak ada laki-laki sama sekali, perempuan itu menjadi imamnya sholat tidak jenazah dan perempuan meninggal itu mayat perempuan. Jadi
bisa yang punya boneka bawa boneka untuk praktek, bawa boneka, bawa gayung, bawa ember. Kalau tidak ada airnya, tank untuk saja simbol, ya, ini simbol saja. Tank ini namanya. Jadi jangan lupa boneka, gayung, ember, berarti kain kapalnya, kain pokoknya. Jadi boneka agak besar. Jadi waktu praktek di gedung pertemuan saya itu patung kayu besar kali, akhirnya nggak cukup ya persiapan kainnya yang 12 meter, tapi punya pakai 3 lapis itu 2 lapis kain udah habis, ya sudah apa adanya itu saja. Kata untuk berteman dari Pomda dengan KKS yang mengadakan, terus langsung membantu alat-alat itu rendah, alat mandikan itu hanya 5 unit saja dari di kota, tinggalnya di Bunsur, di Masjid Roy, terus di Pasar Baru, Kampung Baru dan Tua. Masih ada satu itu yang bantuan dari Pomda bersama KKS. KKS itu sudah mewakafkan alat untuk mayat dan rendah dengan untuk memandikan. Jadi kalau pakai balik-balik yang tadi untuk tadi cukup 2 orang atau 3 orang. Jadi hanya mengirimkan yang 2 menahan begini, yang 1 gosok pakai sabun. Ya waktu nyiram kan apa? Tapi kalau di pangku itu memerlukan 6 orang. Kalau di pangku, ya. Yang satunya bagian kepala, satunya istinja, 2 yang duduk begini, kemudian bagian kaki, bagian badan juga 2 orang untuk hadapan begini. Itu kalau di pangku. Jadi itu pun lihat dengan mayatnya juga. Kalau mayatnya punya penyakit yang menular, janganlah dipangku. Usahakan balik-balik ke tempat tidur yang kecil atau bangku, meja juga bisa untuk memandikan. Untuk alas bisa meja, itu bisa untuk alas meja. Bukan jadi dipangku itu bukan keharusan, bukan, tidak kewajiban untuk dipangku, tidak ada. Karena kebanyakan pemahaman adat istiadat ini terakhir pertemuan dengan agama itu pun tak boleh dipaksakan. Kalau tidak berani jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan itu kan membawa bahaya. Yang mau saja, kalau ada yang keluarga, tidak ada orang lain juga yang bisa membantu. Ini ada yang ada bukan harus dibutuhkan. Memandikan tadi diutamakan tempat yang tertutup. Makanya kalau di kayu mana ini kemudian dimandikan di dalam kamar atau di dapur dekat kamar mandi. Ruangan tertutup, bukan terbuka. Kalau di luar juga boleh, tapi harus pakai satir ini. Kain kan, terpal kan, pakai satin itu bisa juga bukan di luar. Nah, kalau di Jawa, kalau orang-orang dulu memandikan itu pakai batang pisang. Batang pisang disusun nama begini, selintang-lintang, langsung ditidurkan. Di Makassar juga begitu, ya. Terus main pertama di Merauke orang Singkang, yaitu pakai batang pisang. Karena tinggalnya di kampung, belum ada peralatan yang betul-betul tidak ada. Ini ya pisang boleh. Itu alat rumah. Dan kalau mayatnya panjang, dia perlu batang pisang yang lebih banyak. Kalau mayatnya pendek, ya cukup secukupnya saja. Terus air tadi juga begitu, minimal kalau ada air, ini jelas air murah meriah ya, minimal itu 3 bak minimal. Kalau hanya susah, berarti 1 bak juga cukup, dan itu bisa untuk selesai untuk memandikan si mayat. Lepas klik air.
Nah pernah di Guntur itu pas kedugaan sumur pribadinya kering tahun 2015. Akhirnya untuk di sumur saya banyak air dan katanya yang tuan rumah bapak ibu kalau ingin tidak air ambil di sumur saya bawa ambil masing-masing. Nah, karena itu tidak mencukupi, ada sedikit saja tidak mencukupi untuk memandikan, tidak ambil dari sebelah, ada yang sedang jalan saja itu adalah air. Jadi untuk perubahan masalah air tadi bisa air sumur, bisa air sungai, bisa air laut, danau atau apa. Tapi kalau ada pilihannya, pilih yang terbaik, tidak meragukan. Ya, ada 4 kewajiban bagi orang hidup untuk urus jenazah, memandikan, mengkafankan, mensuratkan dan menguburkan. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Ya silakan Bude. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terutama sudah dua pertanyaan tadi. Yang satu tadi masalah memang kalau memandikan wanita itu termasuk mandi besar, maksudnya dengan mandi dulu. Kalau si mayat tadi malamnya bersetubuh dengan keluarga, itu keluarga juga harus melapor dengan yang memandikan tadi. Jadi dibiarkan 2 kali. Kalau tidak ada bersetubuh, yang mandi biasa ya nanti dibiarkan oleh pemandinya di saat kali. Namanya mandi dulu karena itu harus semua badan, kan wajib mandi besar namanya, mandi besar. Kalau mandi biasa kan bukan seluruh badan. Kalau yang namanya besar itu seluruh badan, makanya jari-jari tadi dimasukkan ini supaya kena air juga dan juga kalian dan mengumpulkan kotorannya. Jadi memang harus dengan mandi biasa. Kalau mandi biasa kan yang dimiring kan tidak, makanya siram saja langsung pakai sabun sudah jauh. Namanya mandi mayat adalah mandi besar, yaitu sama dengan mandi junub. Itu masalah mandinya. Dan masalah kain untuk dililihkan dari tengah itu bisa, kalau masih ada sisa tadi dari kain kafan bisa, kalau tidak ada bisa kain dari kain kaos. Kain kaos kan halus, tapi kalau kain-kain dari yang keras jangan, kasihan mayatnya. Kain-kain yang halus, benang-benang bukan halus. Kalau tidak ada, kalau ada sisa kain kafan tadi masih ada ya, kain kafan tadi digunting 7 kali. Itu kalau yang disenjak orang lain. Kalau yang disenjak itu keluarga sendiri, juga punya tangan kosong. Artinya bersih dan tidaknya yang menentukan yang tidak. Makanya yang mandi itu tadi sudah bersih belum, sudah tidak licin berarti sudah bersih. Nah, itu kalau yang disenjak orang lain, gunting kain segini-seginilah, itu 7 sampai habis, lalu langsung mayat disiram lagi. Jadi namanya siraman pertama tadi harus semua badan kena ibunya. Jadi kalau ada juga yang mempraktekkan sebelum disiram bagi semuanya, air semuanya itu istinja dulu, tapi kurang bagus. Yang bagus itu semua baru istinja.
selesainya kan disiram lagi. Kenapa? Kalau semua kotoran yang melekat di badan kalau disiram semua kan ya agak memang terkupas. Tapi kalau anda langsung istinja dulu aman tepatnya. Makanya si mayat yang sakitnya lama, mandinya tidak mandi juga lama, ya itu yang bikin sulit. Jadi yang memandikan itu. Tapi kalau sakitnya mendadak itu ya banyak itu terlalu banyak kotoran. Jadi kalau ada sisa kain tadi dari kain kafan ya kain kafan lalu diberikan di jari tengah. Yang lain lagi kalau ada? Ya. Saya mau tanya di sini Pak Ustaz, kan biasanya ada istiadat itu di sini kalau yang meninggal mereka istilahnya mandi bersih dulu, nanti besok kasih kita saya mau mandi kotor dulu istilahnya. Jadi yang saya mau tanyakan di sini mandi kotor itu bagaimana, terus mandi itu dikasih mandi 2 kali atau bagaimana? Ya. Yang mana namanya mandi kotor, jadi mungkin waktu si mayat tadi waktu sakitnya kan penting di tempat, buang air di tempat, yang jelas itu alas tidurnya apa itu jelas kena itu mandi kotor. Apalagi macam contohnya meninggalnya jam-jam begini, nguburnya masih besok, sementara malam itu ketika mandi kotor. Mandi kotor itu bukan duniawi dengan tadi kalau niat tadi kan harus mandi wajib ya. Disiram air, sabun, dan supaya racun-racun yang di tempat-tempat tadi tidak hilang. Itu mandi kotor. Ini boleh dimandikan kotor. Kalau memang waktunya masih besok baru digugurkan. Tapi kalau matinya jam 1 digugurkan jam 4 atau jam 3 sore itu langsung mandikan saja mandi wajib. Boleh mandi kotor. Saya sering melaksanakan di Bojor itu karena meninggalnya jam 7 malam, terus nguburnya menunggu jam 9 menunggu keluarga, tidak malam kita mandikan kotor. Kotor itu jadi kan istilahnya ya bersihkan semuanya yang alasan tadi menjadi nah pentingnya tampaknya langsung tidak diganti. Jadi niatnya nanti niat besok lagi yang niat untuk mandi wajib mandinya. Itu boleh dimandikan kotor mandi 2 kali ya. Yang pertama mandi kotor, yang kedua mandi wajib. Mandi kotornya tujuannya menghilangkan kotoran yang selama didudukin, ditidurin itu di kotor. Nah, jelas orang bertua, orang sudah ikut penting di tempat, buang air di tempat itu sudah mengandung namanya sinak najis. Itu adalah kotor. Karena memang pemakaman yang ditempuh untuk keluarga dan sebagainya itu banyak alasan loh. Dan karena bulan besok kalau di sini tidak belum umum bukan pada malam hari, biasanya besok itu dimandikan kotor. Supaya yang takziah tidak bau kotoran-kotoran yang melekat di mayat tadi. Pentingnya atau kotorannya itu tidak mengganggu si pelayat atau si takziah. Ya kan? Boleh dimandikan kotor dulu kalau masih tempo. Kalau mandi meninggalnya jam 10 pagi, dikubur jam 2 ya, langsung mandi langsung aja, mandi Nah, ada banyak beberapa jam. Kadang kalau seperti menginap, itu baik mandi kok, menginap. Tadi kan Pak Ustaz mengatakan bahwa kalau untuk memandikan itu kan 6 orang Pak Ustaz. Ya, ada terpaku. Ya di kaki. Nanti kalau mau mengkafani itu berapa orang? Mengkafani itu bisa 3 orang, bisa 2 orang, bisa 1 orang. Tapi kalau 1 orang susah. Karena paling sedikit 2 orang, karena pegang bagian kepala dan pegang bagian bawah. Minimal harus 2 orang. 1 orang itu susah. Kalau orang tua, kalau anak kecil gampang. Masih bayi, masih balita itu gampang mengurus sendiri apa. Tapi kalau orang sudah orang manusia sudah besar itu harus 2
dua orang, minimal 2 orang. 3 orang juga boleh. Lima bisa. Sampai kanan di bagian kepala. Karena aku membuka kain lembarannya kan harus perlu bantuan dengan orang lagi. Jadi harus lipatkan sana, buka bagian kaki agak sedikit, bagian kepala besar karena ini kan juga ini ada perlukan 2 atau 3 orang, minimal 2 orang. Itu kalau lengkapannya. Ada lagi masih jam 5 dengan Ya, 5 menit. ya Ustaz. Apa masih ada hubungannya dengan mandi. Terus misalnya kalau kita sudah ini kan meninggalnya jam 1, tapi nanti kuburnya itu jam 3, jadi langsung. Terus setelah 1 kali mandi saja, ini kan lama sakit. Terus sakitnya itu juga macam gula begitu. Ya. Jadi kayak kotor. Nah, terus setelah selesai dimandi bersih, diangkat, setelah dikafani ada keluar kotoran, itu gimana? Harus dimandikan lagi. Kalau tidak, Balik daya, jadi mayat keadaan dikubur keadaan tidak suci. itu dosanya bagaimana? Ya dosanya tanggung yang Maksudnya tadi. yang nikah, yang urus. mengurus. Bukan yang mati, yang nanggung yang hidup. Banyak perlu ilmu, perlu pengetahuan yang tadi. Jadi kalau menjumpai hal-hal yang begitu harus dimandikan lagi untuk kotoran-kotoran yang dari perut. Kalau darah tidak lagi. Banyak orang yang jadi mati kaget itu waktu dimandikan itu tidak ada apa-apa. Waktu dibawa kubur mau kali kubur ada darahnya, sudah mati kaget. Ada mati kadang-kadang ya jatuh pincang, contohnya yang kemarin jatuh dari Jokowi, anaknya Sulang di Takarina itu waktu kita mandikan ya sudah bersih, sudah kubur karena namanya tabrakan yang buka kepala picah, tetap itu gak perlu lagi. Tapi lah kotoran yang di belakang ini waktu kita lihat ya itu di Padahal sudah dikafani, tapi ada kotoran, masa dibuka lagi? Iya. Tapi kain kafannya sudah tidak ada, Yo, terbatas. kalau tidak ada kantongnya dia kan bisa dipakai bukan seluruh badan, kapalnya bagian hilangkan bahan kotoran tadi langsung dipakai kapas saja. Oh iya bisa. Oh. Apa? Kalau menjumpai hal-hal begitu. Saya sering menjumpai tadi yang darah itu sering menjumpai. Kalau sudah tadi yang mati kaget dan yang tabrakan dibilang itu baru keluar lagi darah itu tidak apa-apa. Terus ini, misalnya, ini kan kita di Keiman ini kan masih terikat dengan adat istiadat. Terus kita kan masih awam dengan mengkafani, membantu imam untuk apa ini, merobek pakaiannya. Kita kan juga mau berpengalaman untuk melihat jangan sampai besok-besok tidak ada imam, toh kita juga harus turun tangan begitu. Terus pada saat kita ini misalnya ada yang terlupakan atau niatnya belum kita ketahui, itu bisa kita pakai niat bahasa Indonesia kah atau bagaimana? Nah, ini tentang masalah niat. Niat itu bukan diharuskan dengan bahasa Arab, bukan. Niat bahasa daerahnya masing-masing boleh. Yang Ternate bahasa Ternate, yang Jawa bahasa Jawa, yang Bugis bahasa Bugis, yang Batak bahasa Batak boleh. Aku niat Indonesia ya. Aku niat menghilangkan najisnya si mayat fardu karena Allah Ta'ala. Boleh. Banyak niat itu bukan harus bahasa Arab. Lain dengan sholat. Kalau sholat harus pakai bahasa Arab. Tidak ada sholat bahasa Arab. Allahumma sholli besar. Allah mau aku. Nah, ini tidak ada. Hanya sholat yang harus pakai bahasa Arab. Niat pun apa saja pakai bahasa Arab.
daerahnya masing-masing bisa niat puasa, niat untuk mandikan mayat tadi, bisa niat sholat pun begitu. Tapi bacanya sholat yang tidak boleh pakai bahasa daerah. Niatnya sholat jenazah karena belum niatnya. Tapi kan belum dengar. Niat bahasa daerah. Aku ingin sholat jenazah empat takbir pergi dalam kalangan Allah. Boleh pakai bahasa daerah. Hanya niat harus bahasa Arab bacaan. Yang harus bahasa Arab adalah bacaan pada waktu sholat harus bahasa. Masih ada yang mau bertanya? Aku kakak sudah setengah 6. Ya, mungkin saja kalau Masih banyak yang mau bertanya. sudah tidak ada hari ini, mungkin nanti satu saat menjumpai hal-hal yang berkaitan dengan kifayah ini. Oh, iya, tanyakan nanti waktu pengajian. Bisa dikatakan atau semuanya masih jalan, rumahnya di Bandami, pas jalan ke Kampung Baru, ke pasar, lihat di kain merah, satu hal masalah tentang urusan dengan kifayah. Ingat-ingat sampai rumah catat, kita tanyakan pada waktu pengajian. Boleh, karena mungkin sekarang ini kan masih belum bisa terbuka ngaji kita, jadi masih belum kuat. Dan nanti kalau satu hal menjumpai hal-hal yang tentang kifayah, nanti dicatat dan ingat-ingat jika ditanyakan. Dan tanya itu juga kalau pakai kalimat dengan lesan itu susah, pakai secara tertulis juga bisa. Seperti kan di TV kan begitu. Jadi kan pakai secara tertulis dari siapa, mana daerah itu langsung dijawab oleh di mudaratnya. Ini juga begitu. Kalau bicara agak susah, nah tidak ditulis saja langsung dibacakan langsung dijawab. Ya, jawaban itu juga kalau memang langsung dijawab, langsung kontan dijawab. Kalau bisa diperlukan dalil-dalil lain, ya bisa dijawab di hari kemudian. Tempo tidak kan? Ya, baik. Karena waktu yang banyak sekitar, kemudian untuk teori tentang kifayah pada sore ini, semoga dan nanti pada saatnya praktek kita sama-sama bisa menangannya. Ya jelas, ingatkan kalau nanti prakteknya minggu depan ini ya siapkan tadi sebutkan boneka, kain putihnya, terus kapasnya juga. Karena dilihat dari besar kecilnya boneka dan itu praktek. Terus bawa gayung dengan ember. Jangan juga bawa apa tadi? Gayung. Ya itu hanya bagian untuk mandi. Nanti waktu katanya bawa gunting atau silet beda, atau kainnya. Kalau untuk praktek cari kain yang pikirannya kain ada garis bulu, itu kainnya agak gampang. Jangan nanti pakai kain yang pamatek, karena kain kapan itu ada yang keras, ada yang gampang, ada yang juga kalau yang gampang tadi yang pikirannya biru di bulu itu langsung bisa lurus. Tapi kalau yang keras bisa menggok, bisa belok, bisa lurus. Memang warnanya agak betul-betul, tapi itu gampang. Kalau ada jalan dengan kain kau itu gampang. Itu janji, itu misalnya gampang. Ya kemudian di prakteknya entah nanti yang mungkin terserah ibu sekalian atau ibu yang depan lagi terserah. Jadi kita membantu saja. Kemudian ada benarnya datangnya di Allah, ada salahnya itu menjadi kewajiban sendiri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas apa yang
pemahaman tentang fardu kifayah. Mudah-mudahan minggu depan kah, 2 minggu depan kah baru kita praktek. Insyaallah ibu-ibu semoga bermanfaat buat kita semua, terutama pada diri saya sendiri. Kita tutup dengan pengajian taklim kita sore hari ini dengan membaca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. La nasiina muslim illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw kalau mau dengan belajar mati yang namanya dilatih belajar. Mengajinya itu semua awal Kalau ikro kita bisa. Makanya gitu mau diulang kali juga.